wabil khusus orang tua kita, Bapak Al-Ustaz Haji Mursyid, Bapak Al-Ustaz Haji Saidi, Bapak Al-Ustaz Zaini Tabah, wabil khususil khusus Ketua Umum Masjid Jami'at Taqwa, Bapak Al-Ustaz Amsar bin Haji Abdul Majid, kemudian juga para remaja-remajanya semuanya yang terlibat dalam kegiatan pengajian ini, kamerawannya, ya termasuk juga para merbotnya, yang mudah-mudahan semuanya yang mensukseskan kegiatan pengajian setiap Sabtu pagi, mudah-mudahan insya Allah selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan berbagai macam nikmatnya. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan kemampuan untuk bisa hadir di ruangan Masjid Jami'at Taqwa dalam rangka kita mengikuti kegiatan rutinitas kita, dan mudah-mudahan ini semuanya selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita buka kitab pedoman kita pada kesempatan pagi hari ini, melanjutkan bacaan pada minggu yang lalu, halaman 47 baris pertama dari bawah. Wasani minal adabaini alayaf'ala kama yaf'alu, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wasani minal adabaini alayab ala kama yab'alu ba'dul ghafilin. Dan yang kedua dari dua etika pada saat membaca Al-Quran. Seseorang tidak boleh melakukan satu perbuatan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai. Ini etika yang kedua. Etika yang pertama udah kemarin kita bahas. Nah sekarang etika yang kedua katanya jangan sampai ya ketika seseorang membaca Al-Quran melakukan seperti apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang lalai. Wahwa yaitu anna ba'dahum yan'usu fi halil qiraati. Sesungguhnya sebagian mereka mengantuk pada saat qiraah, pada saat membaca. Tuh, jadi kadang-kadang tuh ya orang kalau baca Quran ngantuk. Giliran baca Quran apa? Ngantuk. Sehingga dibaca berulang-ulang, ke situ lagi, ke situ lagi. Ya, diulang lagi. Ya, nah itu jangan. Itu termasuk kurang etika. Jadi ketika kita baca Quran, tolong benar-benar matanya jangan merem. Ini kadang-kadang dimerem. Dia nggak tahu mana bacaan. Kehilangan mulu. Ya, itu biasanya ya dilakukan oleh orang-orang yang ghafilin. Orang-orang yang lalai. Yaitu ngantuk pada saat membaca Al-Quran. Hatta la yash'ura, sehingga dia tidak merasa bil makru'i, dengan apa yang dibaca, allazi yaduru alaihi, sehingga muter-muter terus atasnya, hatta yukizuhu, sehingga akhirnya mereka terjaga dan terbangun lagi. Ya, jadi dimuter lagi. Ya, itu tadi udah dibaca lagi. Ya, udah dibaca lagi. Nah, itu kan terkadang begitu Bapak Saudara ya. Ya, makanya kalau kita udah ngantuk, udah tutup aja, shadaqallahul azim, tidur dulu dah. Ya, ntar udah seger baru
ya kita ngaji. Jadi jangan dipaksain. Tapi kalau memang penyakit, ya ini jangan. Kadang-kadang bukan kurang tidur dia. Ya kalau nonton TV seger. Tapi kalau baca Quran ngantuk. Kalau ngelihat HP seger. Tapi kalau baca Quran ngantuk. Nah ini namanya ya orang ini tolong jangan dibiasakan seperti itu. Ya jadi artinya harus dirubah. Karena ini termasuk kebiasaan ba'dul ghafilin. Sebagian orang-orang yang lalai. Yaitu kalau lagi baca Quran ngantuk. Sama juga dah. Kadang-kadang kita kalau ke masjid. Sholat Jumat aja khususnya. Di rumah mah seger. Sampai aja dah ke masjid. Ya baru duduk 2 menit 3 menit. Udah ngantuk. Pas banget selesai aja dah. Sholat Jumatnya keluar lagi. Seger lagi nggak? Seger lagi. Harus dilawan. Itu setan tuh. Yang mengganggu kita. Ya, jangan terbiasa. Kadang-kadang orang udah terbiasa. Apalagi masih sengaja sampai dimerem. Ya udah dimerem aja terus tidur. Jangan dibiasain. Ya menunggu khotib kita baca sholawat. Itu amalan yang paling bagus di hari Jumat. Perbanyak membaca sholawat. Itu. Baca aja sholawat yang paling gampang yang kita bisa apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ulang-ulang aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau yang lebih singkat lagi. Sholawat Jibril. Sholawat Jibril itu apa? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Itu namanya sholawat Jibril. Silahkan dibaca itu. Sampai masuk waktu. Nah kalau udah masuk waktu kita sholat qobliyah. Kita dengarkan isma dan istima dan insot. Dengarkan dan perhatiin. Ya ketika khotib menyampaikan khutbahnya. Sampai selesai. Ya, nah nanti baru kita sholat Jumat. Begitu. Jadi jangan dibiasakan kita tidur. Ini kadang-kadang sampai temennya yang sebelah bangunin. Pak, maaf Pak, bangun. Sholat. Tuh, sampai udah komat dikagak paham juga. Karena tidurnya pulas banget. Nah itu jangan. Ya, ini namanya kerjaan ba'dul ghafilin. Sebagian orang yang lalai. Baca Quran juga begitu. Jangan dibiasakan. Ya, lagi baca merem. Baru 2 ayat udah merem. Ya, ini jangan dibiasakan. Ini termasuk ketika membaca Al-Quran. Jangan sampai kita ya mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh orang-orang yang lalai. Apa bentuknya? Baca Quran dalam keadaan ngantuk. Sehingga dia tidak tahu mana yang dibaca. Padahal saat baca Quran kita harus hudur, harus khusyuk, dan benar-benar kita harus tadabbur. Nah itu udah kemarin kita bahas. Nah ini salah satu hal yang penting yang harus kita perhatikan. Wa ba'duhum ya'khuzu fil hadisi wal kalami fima la yu'ni ma'as sahibihil qaribi minhu. Dan sebagian mereka lagi orang-orang yang lalai. Itu kadang-kadang ngobrol, bicara pada hal-hal yang tidak penting bersama dengan sahabatnya yang paling dekat. Nah itu jangan tuh. Ya ada orang lagi baca Quran, kita ngobrol di dekatnya sini, nggak boleh. Apalagi orang lagi baca Quran kita ajak ngobrol, lebih parah lagi. Ya ada orang lagi baca Quran di masjid misalnya, ya kita ajak ngobrol. Ya kagak jadi dia baca Quran tuh. Shadaqallahul azim, dia ngobrol aja. Atau dia lagi baca Quran. Ada dia teman berdua ngobrol aja. Ya, sehingga mengganggu teman kita yang lagi baca Quran. Itu juga nggak boleh. Ya, jadi jangan tuh ya, ngobrol, bicara tentang hal-hal yang tidak penting. Sementara di dekatnya ada temannya yang lagi baca Al-Quran. Hatta ya'tiyahul mukri. Sehingga mendatangkan orang yang baca Quran. Akhirnya yang baca Quran nyampur ngobrol juga. Ya, di ngobrol berdua. Yang satu lagi baca Quran. Akhirnya karena di ngobrol aja. Ya akhirnya di shadaqallahul azim. Ditemenin ngobrol lagi. Ya, jadi akhirnya 3 dah ngobrolnya. Tadinya berdua, sekarang bertiga. Ya, ini jangan nih. Nggak boleh mengganggu. Wahadza, dan ini mimmalayan bagi dari sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas. Bal huwa makruhun wa mustaqbihun.
Ya, bahkan itu termasuk perbuatan yang makruh dan tercela. Siyama idza kana dzalika fil masajidi, apalagi hal itu dilakukan di masjid-masjid. Apalagi di masjid. Jangan. Kalau kita lihat ada teman kita lagi serius baca Quran, lagi iktikaf, kita datang jangan ajak ngobrol, jangan. Tuh kadang-kadang di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram juga begitu tuh. Ya, kalau banyak temen aja dah kumpul sampai di masjid di ngobrol. Ya Allah sayang-sayang. Ya, makanya saya sering sampaikan tuh, walaupun kita teman sama teman, udah masing-masing ibadah. Ibadah, sholat, udah sholat, ya zikir. Udah zikir baca Quran, apa aja baca. Ya, kadang-kadang dinanya-nanya sama orang dari negara lain. Akhirnya ya dari jam 3 sampai subuh hasilnya ngobrol sama orang. Ya, kadang-kadang kita orang Indonesia ya begitu, seneng ngobrol. Dari mana? Ya, oh, dari sana, dari sini. Ya, cerita aja akhirnya. Ya, nah itu akhirnya di masjid hasilnya bukan zikir, tapi apa? Ngobrol. Kalau mau sebentar aja, sekedar nanya, oh Bapak dari mana? Oh, alhamdulillah, saya dari Surabaya. Oh, saya dari Jakarta. Udah. Ya, lanjut. Kita tujuan kita apa nih? Mau iktikaf, mau baca selawat, mau baca Quran. Itu yang harus dijadikan modal utama. Jangan ngobrol terus. Sampai subuh ngobrol aja. Sayang-sayang. Ya, sayang-sayang. Nah, ini yang dikatakan bal huwa makruhun wa mustaqbihun. Tuh, ini jadi makruh. Ini jadi tercela. Apalagi hal itu dilakukannya di mana? Fil masajidi, di dalam masjid-masjid. Wal kalamu fiha bi ghairi zikrillah wa tilawati kitabihi syadidul karohati. Berbicara di dalam masjid yang isinya bukan zikir kepada Allah, bukan membaca Al-Quran, itu sangat dimakruhkan. Jadi bukan makruh lagi, tapi syadidul karohah. Kalau pakai syadid berarti pakai banget, makruh banget. Tuh kalau kata orang Betawi begitu, makruh banget tuh, bukan makruh lagi. Ngobrol ya di dalam masjid yang tidak terkait masalah-masalah zikir, masalah-masalah tilawah, ya atau masalah-masalah ilmu, maka itu menjadi makruh banget. Wa qad waradal kalamu fil masjidi yakulul hasanat, ya kama takulun narul hatoba. Dan sungguh telah datang keterangan hadis Nabi. Apa hadis nih bunyinya? Al kalamu fil masjidi yakulul hasanati kama takulun narul hatoba. Ngobrol di dalam masjid yang tidak ada kaitannya dengan kebaikan-kebaikan itu nanti akan memakan amal-amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Coba Bapak Saudara, kalau lihat api makan kayu bakar bagaimana? Ya habis. Kayu bakar seberapapun diberikan ke api, habis. Dikasih lagi makin besar tuh api. Ya, itu begitu. Jadi amal kebaikan kita akan habis gara-gara kita ngobrol di dalam masjid. Jadi ngobrol di dalam masjid itu akan memakan amal-amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Apalagi ganggu orang. Kecuali kalau malam waktu-waktu yang memang sudah tidak ada lagi kegiatan. Ya, nah seperti itu. Jadi kalau udah nggak ada kegiatan, itu namanya udah selesai. Dia lagi mau pulang. Ya sempat bincang-bincang dulu. Nah itu bincang-bincangnya juga mudah-mudahan ada manfaatnya. Seperti itu. Tapi kalau ada orang lagi zikir, ada orang lagi baca Quran, kita ngobrol, sehingga mengganggu. Nah itu yang nggak boleh. Jangan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti itu. Makanya saya juga paling kagak setuju. Kalau ada orang di masjid sambil ngerokok. Ya, walaupun demen banget sama rokok. Kalau mau ngerokok keluar aja dulu dah. Jangan di dalam masjid. Gitu. Di dalam masjid, waduh enak bener. Udah pada sampah rokoknya udah banyak. Jangan. Kalau bisa etika kita nggak bagus. Ya, kalau mau ngerokok keluar masjid. Nah, saya mau ngerokok dulu silahkan. Gitu. Jangan di dalam masjid ngerokok. Ya, itu etikanya nggak bagus. Ya, ini adab yang diajarkan.
ngobrol aja di dalam masjid yang tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang baik, itu kata Nabi ya akan memakan amal-amal kebaikannya. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Wa nabbahana ala hazainil adabaini, dan telah memberikan peringatan kepada kami atas dua etika ini. Li'anna ra'aina kasiran min qurra'i hazal hizbi. Sesungguhnya kami melihat kebanyakan dari para pembaca-pembaca Al-Quran dari kelompok ini. Yaghfiluna anhuma, melalaikan daripada keduanya. Tuh, jadi kadang-kadang sekarang banyak orang-orang yang begitu tuh. Ya baca Quran tapi sambil ngobrol. Atau baca Quran diajak ngobrol sama orang. Atau dibaca Quran, ya di sampingnya banyak yang pada ngobrol. Nah itu nggak boleh. Kata Al-Habib Abdul Al-Haddad, itu sering saya lihat kebanyakan ya zaman-zaman sekarang ini. Banyak daripada kelompok-kelompok manusia yang melakukan hal tersebut. Walladzi yaqra'u alaihi kitaballahi wa huwa yan'usu al-yalghu halahu muskilun wa amruhu muhtirun li'annahu yasirukal ya mu'ridi an kitabillahi ta'ala wallahi anhu. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran sementara dia ngantuk, atau dia baca Quran sementara lalai keadaannya, itu muskil, susah. Urusannya itu nggak bagus. Karena nanti dia jadi seperti orang yang menentang daripada kitab Allah Subhanahu wa taala dan bermain-main dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Falyahzar. Maka hati-hatilah, hindarkanlah man yattaqillah, bagi orang-orang yang bertakwa dan takut kepada Allah. Wa yu'azzimu hurmatihi, dan bagi orang-orang yang menghormati kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Min zalika, dari itu semuanya. Wayan bagi liman la yahfazu kitaballahi ta'ala, dan seyogianya bagi orang yang tidak membaca dan menghafal Al-Quran, ayub siro min istimaihi, perbanyak istima, mendengarkan Al-Quran, wa minal isgha'i, dan memperhatikan inda qiraatihi, ketika membaca Al-Quran. Nah sekarang bagaimana bagi kita, misalnya kita memang kagak baca Quran, kita tidak menghafal Quran, kita istima aja dengerin. Ada orang lagi baca Quran, kita dengerin. Ada orang lagi baca Quran, kita isma dan insot. Kita perhatiin pada saat ada orang membaca. Saat itu kita nggak baca. Saat itu kita ya nggak menghafal Quran. Tapi ada orang yang lagi baca Quran. Ada orang yang lagi menghafal Quran. Kita simak, kita dengerin. Mudah-mudahan kita yang dengerin, yang menyimak akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibaca, maka simaklah, dengarlah, perhatiin, supaya kamu akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini biasa yang dibaca sama MC kalau habis dia memanggil qari membaca Quran. Ya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu artinya harus kita paham tuh. Oh, kita kalau ada orang lagi baca Quran, walaupun kita nggak baca Quran, kita dengerin, kita simak. Mudah-mudahan kita akan dapat ganjaran pahala. Itu artinya begitu. Ya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca itu Al-Qur'an, maka dengarkanlah, perhatiinlah, ya supaya kamu akan mendapatkan rahmat, kasih sayang. Artinya dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manistama'ah ila ayatin min kitabillahi ta'ala kutibat lahu hasanatun mudha'afatun. Ini hadisnya. Siapa-siapa yang mendengar ayat dari Al-Quran yang sedang dibaca, maka dia akan ditulis satu kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman qara'aha, siapa-siapa yang membaca ayat-ayat Al-Quran, kanat lahu nuran yaumal kiamati,
maka dia akan mendapatkan cahaya nanti di hari kiamat. Kalau orang yang baca Quran, di samping pahala, dia akan mendapat nur, mendapatkan cahaya. Kalau orang yang kagak baca tapi dengerin, itu akan mendapatkan kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaisa tolabul istima'i khosson biman la yaqra'ul Quran. Dan tidaklah dimintanya istima' mendengarkan khusus bagi orang yang tidak membaca Al-Quran. Bal huwa amun. Akan tetapi diminta secara umum. Likuli ahadin. Bagi setiap orang. Min qori'in. Bagi yang qori, yang baca. Wa ghairihi, dan juga yang tidak membaca. Jadi artinya yang memperhatikan itu bukan hanya yang tidak membaca. Yang membaca juga pada saat membaca disuruh perhatiin. Gitu. Jadi yang lagi membaca disuruh perhatiin juga. Nah, yang tidak membaca juga diperhatiin. Jadi dua-duanya ya benar-benar memperhatikan. Ya, ini yang diminta. Ya, jadi wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, itu begitu maksudnya. Yang membaca suruh perhatiin, yang mendengarkan juga disuruh perhatiin. Itu maksudnya seperti itu. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah SAW bersabda libni Mas'udin radhiyallahu anhu, kepada sahabatnya yaitu ya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi begini Bapak Saudara, Iqra alayya, coba bacakan Al-Qur'an kepada saya. Jadi Nabi minta kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran di depan Nabi. Nabi cuma dengerin doang. Sahabat Abdullah bin Mas'ud suruh baca Quran. Sementara Nabi mendengarkannya dan menyimaknya. Nah ini hadisnya ya yang menyatakan Iqra alayya. Lalu Abdullah bin Mas'ud bilang, faqala lahu. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifa aqra'u alaika, bagaimana saya mau baca Al-Quran di hadapan kamu? Wa alaika unzila, padahal Al-Quran diturunkan buat kamu. Tuh kata sahabat Abdullah bin Mas'ud begitu. Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa membacakan Al-Quran di hadapan kamu? Sementara Al-Quran memang diturunkan buat kamu. Takut sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, Nabi yang dengerin. Ya, kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud yang baca. Saat itu sahabat Abdullah bin Mas'ud bilang, kok kenapa ya Al-Quran ini disuruh bacain kepada engkau, padahal kan Quran diturunkan kepada engkau ya Rasulullah. Dijawab Nabi. Faqala alaihi salam, lalu Nabi alaihi salatu wassalam ia menjawab, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, sungguh saya ingin mendengarkan Al-Quran itu yang sumbernya bukan dari saya langsung. Tuh, biasanya kan malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nah sekarang Nabi kepengen ya mendengarkan Al-Quran yang memang bukan sumbernya dari Nabi. Pengen dari sahabat-sahabat. Ya itu yang pertama sahabat Abdullah bin Mas'ud disuruh. Ya saya pengen dengar gimana kamu yang baca. Ya sehingga kata Nabi, saya ingin mendengar ya Al-Quran yang dibaca yang sumbernya bukan dari saya. Faqara'a alaihi, maka sahabat Abdullah bin Mas'ud membacakan di atas Rasulullah SAW min awal suratin Nisa, dari awal surah An-Nisa, al-haditha, baca tuh hadis secara sempurna. Itu dalam hadis itu Bapak Saudara, ya sahabat Abdullah bin Mas'ud membaca surah An-Nisa. Ya baca surah An-Nisa tuh terus per ayat sampai selesai. Wastama'a alaihi salam. Lalu Nabi Muhammad SAW mendengarkannya dan menyimaknya. Ila qiraati Abi Musa. Kemudian disuruh lagi yang membaca yaitu Abu Musa. Abu Musa al-Ash'ari. Ya, lalu habis Abdullah bin Mas'ud disuruh Abu Musa al-Ash'ari. Wa ila qiraati Salim maula Abi Huzaifah. Kemudian disuruh juga membaca Salim. Salim itu adalah budaknya Abi Huzaifah. Summa qala. Kemudian Nabi berkata, alhamdulillahillazi ja'ala fi ummati mislah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan
pada umat saya sepertinya. Jadi disohorin, dijempolin. Nih bacaannya Abdul bin Mas'ud. Nih bacaannya Abu Musa al-Ash'ari. Nih bacaannya Salim Maula Abi Huzaifah. Mudah-mudahan ya kalau ada umat saya membacanya seperti ini, inilah ya yang hebat, yang benar, yang bagus. Wa ila qiraat Ibnu Mas'ud, begitu juga qiraatnya ya sahabat Ibnu Mas'ud Aidon. Huwa, selain bacaan dari sahabat Abdul bin Mas'ud, wa Abu Bakrin, bacaannya sahabat Abu Bakar, wa Umar, ya sahabat Umar. Terus sama tuh disuruh baca Quran, Nabi dengerin. Ternyata bacaannya itu bagus semuanya. Sesuai dengan apa yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, man sarrahu ayyaqra'al Qur'ana rutuban kama unzila fal yaqra' ala qira'ati ibni ummi abdin wa huwa ibnu Mas'udin radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi bilang begitu. Siapa yang ingin membaca Al-Qur'annya bagus, sempurna sebagaimana yang diturunkan, maka bacalah seperti bacaan ya Ibnu Ummi Abd, yaitu yang dimaksud bacaannya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi kata Nabi, kalau ingin membaca Al-Quran yang bagus, yang baik, ya bacalah itu Al-Quran seperti qiraat, seperti bacaan yang dibaca oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Wa mimma yanbaghi, dan diantara yang layak al-muhafazatu alaihi, menjaga dan memelihara atasnya. Wa yata'akkadu, dan dia benar-benar menekankan qiraatas suwari, membaca surah-surah, wal ayati, dan ayat-ayat, alati waradatil ahbaru, yang memang ada keterangan hadis-hadisnya, bipado iliha, bahwa Al-Quran surah-surahnya, ayat-ayatnya punya kelebihan masing-masing. Wajazalata sawab, dan pahalanya sangat besar, fitilawatiha, di dalam membacanya. Wal hassu alal muwazabati, dan dianjurkan untuk terus menerus secara rutinitas didawamkan, fi ba'dil awqati, di sebagian waktu-waktu. Jadi memang di dalam Al-Quran itu ada beberapa surah, Bapak, ada beberapa ayat yang dianjurkan untuk dibaca. Kenapa? Karena memang surah itu memiliki keutamaan tersendiri. Dan kalau kita baca, nanti akan mendapatkan ganjaran pahala yang lebih. Itu begitu. Makanya kadang-kadang ada orang, kenapa sih yang dibaca Yasin? Kalau tahlilan, kenapa sih yang dibaca Al-Fatihah? Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ada orang-orang yang kagak suka. Ya. Nah, ini sebenarnya enggak benar dia. Ya. Jadi memang tiap-tiap surah ada keistimewaan tersendiri. Sehingga kenapa kita kalau tahlilan bacanya surah Yasin. Ya bukan surah Al-Baqarah. Bukan surah An-Nisa. Bukan surah Al-Kahfi misalnya. Ya memang surah Yasin ada punya keistimewaan tersendiri. Tuh begitu. Kenapa kita kalau kirim doa arwah bacanya Fatihah. Al-Fatihah khususan ila ruhi, ila ruhi, ila ruhi. Kenapa sih? Ada orang-orang yang kagak suka Bapak Saudara. Ada yang menanyakan begitu. Masya Allah. Dia nggak paham bahwa memang di dalam hadis-hadis itu Nabi menjelaskan. Ya di samping memang semua Al-Quran punya nilai tersendiri. Kalau kita baca dari mulai surah Al-Fatihah sampai selesai dapat pahala. Tapi ada beberapa surah yang punya keistimewaan. Ini orang kita pakai tuh. Ya orang kita tuh pakai baca kulhu. Ya kita baca misalnya surah Yasin. Nah itu ada. Nah ini kita akan bahas nih. Jadi memang ada keterangan-keterangan hadis Nabi tentang keutamaan dan ganjaran pahala yang sangat besar kalau kita membacanya. Sehingga kita dianjurkan untuk terus menerus mendawamkan di sebagian waktu-waktu. Famin zalika diantaranya nih. Qiraatus suratul kahfi. Kita dianjurkan untuk membaca suratul kahfi. Yaumal jum'ati walailatal jum'ati. Pada hari Jumat dan malam Jumat. Kalau bisa dua. Malam Jumat baca, hari Jumatnya baca.
Kalau kagak mampu, salah satunya. Kalau udah malam, ya siangnya enggak. Kalau malam belum sempat, siangnya baca. Sebab ini hadis, yaumal jum'ah walailatal jum'ah. Ya, jadi kalau kita mau ngamalkan dua, malam Jumat kita baca, hari Jumatnya kita baca. Itu suratul kahfi. Yang kadang-kadang sekarang orang sudah lupakan. Ya, jadi kalau bisa Bapak Saudara, ya kita tuh amalin. Ayo kalau malam Jumat baca suratul kahfi. Kalau kagak sempat hari Jumatnya. Saya baca Yasin Ustaz kalau malam Jumat. Yasin bukan tiap malam Jumat, tiap malam. Hadisnya begitu. Siapa-siapa yang membaca surah Yasin setiap malam, pagi-paginya dapat ampunan dari Allah. Hadisnya sahih. Jadi kalau malam Jumat, di samping Yasin, tambahin suratul kahfi. Ya, itu begitu. Jadi kalau surah Yasin tuh bukan hanya malam Jumat, tiap malam. Malam Minggu baca surah Yasin. Malam Senin baca surah Yasin. Malam Jumat baca surah Yasin. Tapi kekhususan suratul kahfi itu dibaca pada malam Jumat. Kalau malam Jumat belum sempat, pada hari Jumat masih dianjurkan. Nah kalau orang-orang yang sudah ya nilai ibadahnya tinggi, 2 kali dibaca. Malam Jumat dibaca, hari Jumat dibaca. Itu begitu. Ya, silahkan diamalin Bapak Saudara. Nah ini yang kata Nabi, ya membaca suratul kahfi hari Jumat atau malam Jumat. Papil hadisi, maka di dalam hadis annaman qara'aha, siapa-siapa yang membaca suratul kahfi, ghufirallahu, diampunkan orang tadi ilal Jumatil ukhra, sampai Jumat yang akan datang. Dibaca nih hari ini nih Jumat. Dosanya diampunkan sampai Jumat yang akan datang. Wasuti alahu nurun min qadamihi ila inanis samai. Kemudian dikasih cahaya. Ya muncul cahaya itu dari telapak kakinya sampai ke atas langit. Masya Allah. Kalau orang baca suratul kahfi malam Jumat atau hari Jumat, itu alokasi nur, alokasi cahaya. Mulai dari telapak kakinya. Qadam itu artinya telapak kaki. Sampai inanis sama. Ya ke atas langit. Itu cahayanya. Cuma banyak yang gak tahu aja. Kalau malaikat-malaikat tahu tuh. Oh ini hamba Allah yang membaca suratul kahfi. Sehingga kelihatan tuh cahayanya. Dari mulai telapak kakinya sampai ke atas langit. Nampak kelihatan oleh para malaikat. Makanya orang-orang tua kita tuh ya nggak pernah ninggalin tuh. Malam Jumat baca suratul kahfi. Ya, atau hari Jumat baca suratul kahfi. Enggak pernah ninggalin. Nah kita ayo kita wiridin. Ya, kita belajar. Ya, kalau malam Jumat atau hari Jumat jangan lepas untuk membaca suratul kahfi. Aduh malam Jumat repot banget, banyak wiridan lain. Nah itu tapi termasuk wiridan, masukkan dalam wiridan kita. Itu Pak. Ya. Nah hari Jumat juga nggak apa-apa. Kita datang misalnya di awal. Kalau kita datang di awal, sekitar setengah jam sebelum waktu, kan bisa kita baca suratul kahfi di masjid. Ya, cuma suaranya aja jangan keras. Takut mengganggu kepada yang lain. Ya kalau semuanya baca kan takutnya ganggu. Mungkin yang lain ada wiridan yang lain. Nah kita bulan baca suratul kahfi, kita baca. Yang penting kita aja yang dengar. Jangan ganggu ya orang lain. Itu nggak ada masalah. Ya, jadi artinya kita buatkan di mana waktunya yang memang tepat. Itu malam Jumat dan hari Jumat. Wapir riwayatin dalam riwayat yang lain ada alahu minan nurima bainahu wa ma bainal baitil atik. Tuh, jadi bercahaya orang yang baca Quran itu antara dia dan antara Baitul Atik. Di rumahnya udah bercahaya. Ini cahaya ini terus sampai ke Baitul Atik. Baitul Atik itu apa sih? Ka'bah. Itu Baitul Atik. Ya, Rabbul Atik tuh. Ya, yang memiliki rumah ya Atik itu adalah Allah. Ka'bah. Ya, itu Baitul Atik namanya. Ya, jadi Baitul Atik kadang-kadang ada orang kagak paham apa sih artinya Baitul Atik. Baitul Atik itu Ka'bah. Jadi kalau kita baca suratul kahfi, maka rumah kita akan bercahaya. Cahayanya terus sampai ke Ka'bah. Masalah rumah kita ada di mana? Di sini. Ya, di Ulu Jami nih, di kawasan Masjid At-Taqwa. Kita baca itu cahayanya akan muncul terus sampai ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram di Mekah.
Jauh nggak kira-kira? Jauh Bapak Saudara. Masya Allah. Itulah keistimewaan suratul kahfi. Wawaroda, dan juga ada hadis keterangannya begini. Annaman hafizo asro ayatin min awalil kahfi. Siapa-siapa yang hafal 10 ayat pertama dari suratul kahfi. Dari mulai suratul kahfi itu ayat yang pertama. Ya 10 ayat tuh ngitungnya. Ayat pertama sampai ayat ke-10. Summa kharajad dajjal. Kemudian dajjal keluar. Usima min fitnatihi. Maka dia dijaga dari ujian, cobaan, fitnah dajjal. Tuh, suratul kahfi dihafal. Surah pertama sampai ayat yang ke-10 tuh. Ya, ayat pertama, ayat kedua, sampai ayat yang ke-10. Itu insya Allah kalau seandainya dajjal turun, maka dia akan terjaga, terpelihara dari fitnah dajjal, dari ujian dajjal. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda fi suratil Baqarah, di dalam surah Al-Baqarah. Nah sekarang ada lagi. Sekarang keutamaan surah Al-Baqarah. Iqra'u suratal Baqarah. Bacalah surah Al-Baqarah. Fa inna ahzaha barakatun. Siapa yang dapat memanfaatkannya, mengambilnya, membacanya, itu penuh dengan barokah. Wa tarkuha, dan yang meninggalkannya hasratun, itu penuh dengan kerugian. Wala yastati'u hal batalah, dan tidak mampu diganggu oleh gangguan-gangguan. Ya, itu surah Al-Baqarah. Wa waroda, dan telah datang keterangan hadis annal baital ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Sesungguhnya rumah yang dibacain di rumah itu surah Al-Baqarah, la yuqribuhu syaitanun, maka setan tidak akan berani mendekatkannya. Salasan, itu dibaca 3 kali. Setan tidak berani mendekatkannya. Setan kagak mau datang ke rumah tersebut. Artinya rumah tersebut aman, dilindungi dari gangguan-gangguan setan. Oh, begitu. Makanya orang-orang tua kita dulu ngajarin, kalau ada orang pindah rumah, maka yang dibaca surah Al-Baqarah. Surah Baqarah dulu dibaca. Ya kalau tahlilnya kita baca surah Yasin gak apa-apa. Tapi sebelumnya awali dengan surah Al-Baqarah. Ya misalnya ada orang tertentu yang kita tugaskan, ente baca surah Al-Baqarah dah. Ini rumah saya baru ditempatin. Kalau sahibul baitnya kagak mau baca, ya disuruh orang. Mungkin sahibul baitnya ya kagak sempet, atau memang kagak bisa, ya atau memang dia sibuk. Ya panggil orang lain, boleh. Ya panggil orang lain. Ente baca suratul Baqarah di rumah saya, karena ini rumah baru saya mau tempatin. Nah begitu. Insya Allah tuh rumah kalau udah dibacain surah Al-Baqarah aman. Ya nggak ada tuh gangguan-gangguan dari setan, nggak ada. Ya, nah inilah rahasianya surah Al-Baqarah. Jadi memang tiap-tiap surah ada keistimewaan masing-masing. Ya itu begitu. Jadi jangan sampai rumah kita dari awal sampai saat ini belum pernah dibacain surah Al-Baqarah. Jangan tuh. Pantas nih rumah kayaknya nggak enak bener. Kan ada yang datang ke rumah seseorang, nikahnya rumah Masya Allah gimana gitu. Rasanya nggak enak. Ya. Tapi ada rumah kalau kita datang enak bener rasanya tuh. Nah ini mungkin orangnya suka ngaji, suka baca Quran. Nah begitu. Makanya rumah kalau dibacain Al-Quran, Masya Allah itu Pak, ya asar pengaruhnya sangat besar sekali. Ya baca. Ya, kalau di awal surah Al-Baqarah. Ada yang bilang, Ustaz saya mah ya enggak waktu ninggalin rumah saya aja. Nempatin rumah saya tiap ya hari atau mungkin tiap minggu atau tiap bulan pasti surah Al-Baqarah saya baca. Ya, karena dia punya program baca Quran juz per juz. Ya berarti itu lebih bagus lagi. Jadi minimal pokoknya kalau kita ya anak kita mau nempatin rumah nih, ya yang pertama kita ajarkan coba baca surah Al-Baqarah. Ya, jadi nanti insya Allah aman dah, nggak ada masalah-masalah. Ya, rumah serem nih rumahnya, ya terasa nggak enak. Nah begitu, karena tidak dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi kata Nabi begitu, ya rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah la yuqarribuhu syaitan. Sampai 3 kali Nabi bilangnya. Ya setan nggak berani mendekat, jangankan mengganggu, dekat aja udah kagak berani sama rumah itu. Dia nggak mau masuk ke rumah itu. Ya, nah ini salah satu keistimewaan yang Allah berikan ya kepada surah Al-Baqarah. Nah nanti baru
wa min zalika qira'atus surah Yasin. Nah, nanti baru kita bahas bagaimana keistimewaan surah Yasin. Mudah-mudahan apa yang kita baca ya pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bapak Saudara, sebelum saya tutup ini pertemuan, saya hanya mengingatkan bahwa kita ini sekarang sudah berada di penghujung tahun 1442 Hijriah. Jadi artinya sebentar lagi kita akan masuk tahun baru, tahun 1443 Hijriah. Tolong kita sambut tahun baru ini dengan ya amal-amal yang baik. Di antaranya apa? Kita sambut tahun baru yaitu dengan doa akhir dan doa awal tahun. Kapan? Yaitu nanti pada hari Senin malam Selasa. Kalau pergantian tahun Hijriah itu bukan jam 12 malam, bukan. Tetapi pas maghrib. Hari Senin itu ya di penghujung tahun 1442 Hijriah. Nah pas banget maghrib berarti udah masuk tahun 1443 Hijriah. Itu namanya udah tahun baru. Jadi udah maghrib kita udah tahun baru. Tahun lama kita udah tinggalkan. Nah pesan saya jangan lupa laksanakan kegiatan-kegiatan yang baik. Di antaranya apa? Doa akhir dan awal tahun. Kemudian yang kedua, sujud syukur. Ya, jadi ini 3 kegiatan jangan sampai kita lupakan. Doa awal tahun, doa akhir tahun. Kemudian sama sujud syukur. Ya, mudah-mudahan insya Allah Masjid Jami'at Taqwa bisa melaksanakannya. Ya, dalam rangka kita ya mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti hari Selasa itu tanggal merah, tanggal 1 Muharram. Nah, berarti kita sambutnya pada malam harinya. Ya, menjelang maghrib kita udah kumpul lah tuh. Ya, kita sambut tahun baru ya dengan ya doa akhir dan awal tahun serta sujud syukur. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Ya, Allah sehatkan badan kita. Allah luaskan rezeki kita dan Allah mudahkan segala urusan-urusan kita sehingga tahun lama tahun 1442 Hijriah segala amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala ada kesalahan-kesalahan baik yang sengaja maupun tidak, Allah ampunkan. Kemudian Allah kasih kesempatan hidup buat kita di tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah kita lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Ya muhaiminu ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.